Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tullabi rahimani Allah wa iyyakum jami'an. في هذا اللقاء إن شاء الله سندرس وسنواصل الدرس الجديد الذي مضينا في اللقاء الماضي. والآن إن شاء الله سندرس التدريب السادس في كتابنا العربية للناشئين. وقبل ذلك أحذركم وأنبهكم بأن هذا الوقت آخر الجمع لواجبنا. طيب anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu Ustaz kabarkan kepada kalian semuanya bahwa tugas kita hari ini adalah hari terakhir pengumpulan, ya. Tapi sangat disayangkan di kelas 7C baru 9 orang, di kelas 7D itu sudah 11 orang, ya. Sudah 11 orang. Masih banyak, terlalu banyak yang belum mengumpulkan tugasnya. Tayyib. Ustaz akan tunggu sampai jam 12 siang nanti, ya. Sampai jam 12 siang nanti, kalau masih ada yang belum ngumpul atau lewat ngumpulnya sore misalkan, atau hari Ahad atau Senin, itu tidak Ustaz respon, ya. Tidak usah respon dan tidak usah kasih nilai, ya. Waktu sudah kita kasih seminggu, ya, kurang lebih. Ya, siapa aja yang belum ngumpul Ustaz? Banyak, ya. Coba kita dari 7C, ya. Yang 7C belum ngumpul itu Abdurrahman Zahidi. Mana nih Abdurrahman? Kemudian Ahmad Ghazali, Alwi Ahmad, Fatur Rahman, Sitorus, Ghazi Muzaffar, Irsyad sudah, ya. Mas Ragil, Maula Ahza, Miko Sandi, Mirza, Muhammad Abdullah Slamet, Muhammad Ihsan Bukhari, Nabil Albar, Nafis Pinayungan, Qais Maulana, Rafa Rizki, Rahmat Ramadan, Rasya Atta, Rifki Ahmad Faiz, Rizan Ramadan, Syuhada Akbar, Wildan Ukasha. Ya, itu yang belum mengumpulkan tugasnya di kelas 7C. Adapun 7D itu yang belum: Al-Farauqi, Fahri Ahmad Mirza, Imam Malik, Muhammad Yuga Iman, Makarim Baihaqi, Muhammad Afif Habibi, Muhammad Alif Rahman, Muhammad Afisena, Muhammad Fakhri Rifki, Muhammad Lutfi Husni, Raka Rafif, Muhammad Rifki, Muhammad Syabil, Tariq Aulia, Zakin Hibrizi, Zulfikar, Raka Nagata, Said Bukhari, dan Muhammad Hafiz Tahir. Ya, itu yang belum mengumpulkan tugasnya, ya. Yang sudah, yang tidak disebutkan namanya.
Ini tadi ada 11 orang di kelas 7D dan 9 orang yang kelas 7C. Ya oke lah, saya sebutkan lah. Yang sudah ya, yang sudah Alif Harfi, Irsyad Ataila, Muhammad Khalid Batara, Muhammad Syauqi, Muhammad Adib Alimuddin, Rifki Afifi Siregar, Rafa Ar-Rashid, Refli Zihni, Rizik Afif Mubarak. Itu kelas 7C. Kelas 7D, Ahmad Faik Torik, Ezar Firjatullah, Hanif, Irsyad Ahmad Fayyaz, Sultan Dandi, Azam Al-Ghazi, Muhammad Fahri, Muhammad Raihan Ar-Ridha, Muhammad Tariq Hamda, Rafli Zufar, dan Tuan Zulli Esar. Ya, yang lainnya belum mengumpulkan tugasnya. Ya, Ustaz tunggu sampai jam 12 siang nanti. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz tugas apa? Masya Allah. Kemana aja antum nih? Kok tugas apa ditanya? Ya, tolong dijawab si yang lainnya. Ya. Ada apa nih tugasnya? Tugasnya yaitu di halaman 184. Di halaman 184 itu pertanyaan dari 1 sampai 10 ya. Itu yang perlu kalian kerjakan ya. Ya, yang tidak menjawab atau yang tidak melakukan tugasnya ya, jangan berharap nilainya bisa tinggi nanti di rapotnya ya. Ya, sekedarnya aja Ustaz kasih itu. Tayyib 70 ya 70. Ya, enggak akan pernah melewati orang-orang yang telah mengumpulkan tugasnya ya, yang selalu mengumpulkan tugasnya. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Ustaz tunggu ya sampai jam 12 siang nanti. Masih ada kesempatan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar ya. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Tayyib ya ikhwah. Nuwasilu darsa, kita lanjutkan pelajarannya. Nomor 6 ini halaman 185, tadribus sadis. Dha' harfan makana kulli syartatin litusbiha kalimatan laha ma'na ma'a muladhahati tartibil hurufil madhkurah. Ya. Ini diletakkan huruf-huruf yang sesuai, yang memiliki makna. Contohnya ha, ya, tak marbutah. Maka di tengah-tengahnya huruf apa? Hadiqatun. Iya, hadiqatun. Tayyib. Nomor 2, siapa yang bisa? Ya? Iya, siapa? Muhammad Raihan Ar-Ridha. Tafadhal nomor 2, apa Raihan? Masya Allah, barakallahu fika ya Raihan. Tawabi'u, masya Allah ya. Ya, tawabi'u, yang lain ditulis ya. Ini katanya tawabi'u. Barakallahu fika ya Raihan. Masya Allah, masya Allah. Naam. Tayyib, ba'dahu nomor 3 siapa? Man anta? Muhammad Adib Alimuddin. Tafadhal Adib. Khizanatun. Dia ya, ya. Adib, ini ada ya, bukan alif. Ya, kalau alif betul. Khizanatun. Ini ada ya, bukan alif. Ya, saya. Taib, siapa yang lagi? Atau Adib lagi bisa? Tafadhal. Man, saya. Ustaz sudah dapat nih apa ini? Ini mufradat yang telah lalu. Ya. Ayo, Fatur Rahman, Lutfi Husni, tafadhal. Kharitatun, masya Allah Lutfi. Naam, barakallahu fika ya Lutfi. Kharitatun. Naam. Ayo. Ar-Rabi man? Ar-Rabi. Nomor 4 siapa?
من أنت؟ إزار، تفضل إزار. معسكر، ما شاء الله إزار، ما شاء الله. Jadi, mumtaz. Mu'askarun. Tayyib ya, ditulis yang lain. Tayyib, terakhir siapa? Ini yang nomor man anta? Azam, tafadhal Azam. Malabisun, Masya Allah Azam, barakallahu fika ya Azam. Malabisun, na'am, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an ya ikhwah. Hakadha ya ikhwah, labud an takuna al-mufradat fi adhanikum ya. Ya, seperti inilah seharusnya kosakata itu di dalam pikiran kalian. Jangan dalam buku ya kosakatanya, tapi di dalam otak-otak kita ya. Bukan otak-otak ya, bukan makanan otak-otak. Baik. Pikiran kita. Nah, ya seperti itu, gampang jawabnya. Tapi kalau tidak ada mufradat di kepala kita, adanya cuma Mobile Legend ya, atau yang lainnya, itu susah dapatnya ini. Apalah ini ya. Nanti ya nggak bisa dapat sebulan, nggak bisa dapat ya ini sepertinya. Kalau ya tanpa bantuan. Karena di pikirannya Mobile Legend, apalagi? Ya, yang lainnya ya. Ya, apa itu namanya? Ustaz nggak tahu namanya. Banyak tuh game-game yang melupakan kita dunia ya, sehingga dia terlalu di dunia gamenya ya. Ada itu kasus di kelas 9 ya, itu sedikit cerita. Ada anak kita ini kelas 9 itu dari awal kelas 9 sampai sekarang dia sudah tidak aktif belajar lagi. Ya, kenapa Ustaz? Karena dia sudah hidupnya di dunia game aja, nggak mau belajar. Kalau dimatikan wifi-nya dia berontak-berontak, stres dia. Apa yang dimainkannya? Mobile Legend. Ya, dia dapat duit di situ, temannya di situ semua, nggak mau keluar rumah. Ditanya temannya di luar itu, bukan teman saya itu di game itu, ribuan temannya di game ya, ratusan. Jadi di dalam kamar aja dia main game, makan pun tidak, apalagi sholat. Sampai orang tuanya dibentak-bentaknya. Nauzubillah ya. Ini tidak teladan bagi kita ya. Jangan kalian terobsesi dengan game ya. Sekedarnya aja main game itu, hanya menghilangkan suntuk kita belajar muhadasah ya. Aku kok nggak dapat lah sama Ustaz Abdul ini ya, ana ya. Nah, terus hilangi stres lah, main game sebentar, 15 menit, setengah jam. Habis itu belajar lagi. Jangan keterusan. Katanya 15 menit, setengah jam, rupanya setengah hari. Setengah hari ya, itu nggak boleh bagi kita ya. Ya, jadi tolonglah diambil pelajaran ya anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah ya. Jangan kita sampai seperti itu. Masa depan kita masih panjang ya. Kalian yang pikirannya masih kuat, mengingat itu masih kuat ya, harus dipergunakan dengan baik-baik ya. Jangan nanti sudah tua, sudah berumur, baru kepingin ngapal Al-Quran, baru kepingin ngapal hadis arba'in, baru kepingin yang lainnya ya, nyesal dia, kenapa ya nggak hafal-hafal Al-Quran ini ya. Padahal waktu dia kecil itu menghafal itu sangat-sangat kuat. Siapa di antara kalian sekali baca sudah hafal? Pasti ada itu ya. Baca dia misalkan amma yatasaalun, langsung sudah hafal. Tapi kalau orang tua diulang 10 kali mungkin belum hafal. Karena banyak pikirannya dan pikirannya juga sudah melemah. Baik ya. Jadi gunakanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin. An-nadamu, penyesalan itu tidak akan pernah terjadi di awal ya. Penyesalan itu terjadi
di akhir ya. Di akhir. Semua penyesalan terjadi di akhir. Nggak mungkin penyesalan di awal. Kalau penyesalan terjadi di awal, nggak ada orang yang nyesal di dunia ini ya. Barakallahu fikum jami'an. Tayyib ya ikhwah, itu hanya motivasi bagi kita semua. Ya. Apa itu? Ada cerita lagi, masya Allah, masya Allah. Cerita apa rupanya? Ini ada yang tanya nih, Ustaz halaman berapa Ustaz tugasnya? Masya Allah masih nanya tugas juga lagi. Aduh, 184. Nggak enak kayak gitu Ustaz. Ya, Ahmad Ghazali kenapa nggak enak kayak gitu Ustaz? Coba ditanya dulu nih Ahmad Ghazali. Nggak enak kayak gitu Ustaz. Maksudnya apa ini? Bukan. Baik ya, di halaman 184. Ya, masih ada waktu itu dari sampai jam 12 nanti ya. Baik ya, itu sekilas info ya, sekilas info tentang main game ya. Bahkan juga ada yang masuk rumah rehabilitasi karena kecanduan game ya. Dia getar-getar tangannya, kemudian linglung, dia seperti hidup di gamenya ya. Linglung itu ya nggak bisa diajak ngomong, kalau ngomong itu nggak nyambung gitu ya. Misalnya kita bilang A, dia jawabnya Z ya. Jadi sangat jauh ya, sangat jauh ya. Jadi dunia game itu dunia khayalan aja semuanya, khayalan. Ya, jadi pernah Ustaz datangi kan yang Bekasus itu kelas 9. Ya, kita sebagai Ustaz sebagai kesiswaan, kemudian ada wali kelasnya, kita datang kunjungan ke rumahnya, melihat kondisi si anak, istighfar kita banyak-banyak ya. Ya, anaknya itu rambutnya gondrong, matanya itu ditutup dengan rambutnya, ya. Lampunya di dalam kamar itu mati dan dia main game di dalamnya. Kalau kita ajak ngomong nggak nyambung sama dia, didiaminya kita. Bahkan ya orang tuanya sampai nangis itu kan melihat anak kayak gini. Dibentaknya kalau dia kita wifi-nya dimatikan, itu dia stres, berontak, menjerit-jerit sampai malu orang tuanya. Karena dia malu dengan tetangga, anaknya itu menjerit-jerit ya. Bahkan mau membunuh diri juga. Diambilnya pisau, pergi dia ke lantai 2. Nah, ini akibat main game. Nah, jadi dari awal kelas 9 ya. Setelah lebaran di semester kedua kelas 8 dia sudah mulai main game. Tapi nggak sampai segitu, sampai di kelas 9 awal. Nah, setelah itu dia nggak masuk belajar lagi, Zoom tidak, tahfiz tidak. Jadi 1 tahun dia nggak belajar ya. Ini sudah mau selesai kelas 9. Udah selesai pun kelas 9 ya. Nah, tinggal kayak manapun dia itu, wallahu a'lam nilainya gimana, tapi kita nggak bisa mengeluarkan anak itu karena namanya sudah masuk ke dinas pendidikan ya. Jadi kita harus ya gitulah memberi anak ini. Jadi janganlah sampai seperti itu kita ya. Susah sembuhnya, orang tuanya sudah bawa ke ahli psikologi, sudah dibawa kepada ustadz, tapi anaknya belum ada perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan insyaallah. Dia lagi ditangani sama kita juga, sama sekolah, untuk menormalkan kembali pikirannya ya. Ya. Selama ini dia hidupnya di dalam game. Kalau dalam game itu Ustaz lihat dalam dia main game itu ribut kali. Maksudnya dia apalah gimana ya namanya? Saling ngobrol sama temannya dengan di dalam game itu. Ya, tahu kalian Mobile Legend kan? Ya, Mobile Legend kan? Tahu kan? Nah, itu dia aktif ya.
Ustaz tanya, kalau kita tanya tentang game langsung respon ya. Langsung respon dia tanya tentang game. Temannya itu banyak dari Thailand, dari luar negeri lah. Nah, Indonesia juga ada. Itulah temannya. Iya, betul. Gak enak Ustadz game itu. Memang game itu gak enak ya. Ustadz pernah main game ya, tapi sebentar aja habis kok gak enak, kalah-kalah terus. Iya, jadi untuk apa main game ya? Sekedarnya aja lah. Nah, memenuhi HP Ustadz juga ya. Ya, HP Ustadz tahulah yang enggak apa kali cuman 3 giga lah RAM-nya. Jadi kalau banyak game kan lemot jadinya. Nah, jadi kalau HP yang anak yang berkasus ini HP-nya lumayan ngeri ya, hebat untuk game memang HP-nya. Jadi sebenarnya itu orang tua juga salah sebenarnya ya. Kenapa dikasih HP kepada anaknya 100%? Ya, seharusnya orang tua memperhatikan HP yang kita miliki ya. Ada orang tua yang ngasih HP, dibelikannya HP sekedar ya. Nah, dibatasinya waktu, boleh seperti itu. Atau dia nggak dibelikan HP, pakai HP abinya atau uminya. Nah, setelah belajar diberikan lagi kepada HP ibu dan ayahnya. Nah, ini dikasih total 100%. Bahkan anaknya ini beli HP sendiri. Hasil dari uang dia main game itu. Dapat duit. Hah? Nah, itu dia. Udah kita bilang itu haram. Nggak ada apalah. Nggak direspon gitu. Kayak angin berlalu kalau omongan kita itu, kayak angin berlalu. Dia kayak ngomong sama rumput bergoyang ya. Nggak diresponnya kita. Dia cuman main game, dipasangnya handset kayak Ustadz nih ya. Headset kayak Ustadz ini dipasanginya. Ustadz di sampingnya nggak di TRG-nya ya. Wali kelasnya juga nggak diresponnya. Jadi gitulah dia. Hidupnya hanya dengan game. Makan tidak teratur, sampai tidur jam 3 malam, coba jam 2, subuh lewat, orang tuanya sudah capek menegur dia, kadang berantem sama dia. Anaknya nggak sakit, anaknya hidup ya. Anaknya itu sehat, tapi sehat nampak kita, tapi pikirannya nggak sehat gitu. Dia kayak nggak mau sholat lagi, bahkan dia tidak percaya dengan Allah katanya. Ya, nggak percaya dengan Allah, untuk apa kita sholat katanya. Kayak gini juga nya gitu. Nah, seperti itulah dia. Nggak percaya dia dengan Allah, bahkan dia ya nggak percaya dengan Islam gitulah. Itu bahayanya HP itu ya, bahayanya HP ya. Kemarin itu kita alhamdulillah ya membuat daurah tentang HP ya, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya ya. HP itu antara surga dan neraka kita sebenarnya ya. Kalau kalian pincit itu tentang yang haram, maka haramlah dia. Tapi kalau yang baik-baik insyaallah dapat pahala kan, meneruskan kebaikan. Tayyib. Dibuang aja HP-nya Ustaz, biar modar sekalian ya, Iya, kita buang HP-nya, berontak dia, bunuh diri. Dia hapus gamenya nggak bisa lah, HP-nya dikuncinya. Panggil polisi Ustaz, ya panggil polisi. Ya, dia panggil polisinya, mamanya nanti di penjara, bukan dia yang di penjara. Manggil malaikat maut ya. Gimana? Dipanggil malaikat maut gimana ya manggilnya? Wallahu a'lam ya. Simpenlah HP-nya Ustaz, disimpan. Nah, itu dia kata orang tuanya tadi.
Dia berontak-berontak, malu orang tuanya, menjerit-jerit kayak orang gila gitu. Ya. Iya, di dalam kamar menjerit-jerit. Kemudian naik dia ke lantai 2, diambilnya pisau. Mau bunuhnya dirinya itu. Coba dibayangkan. Namanya orang tua kalau nengok anak mau bunuh diri kan ya nggak tega dia. Nah, jadi gimana itu orang tuanya jadi bingung mau dikasih anaknya kayak gini, nggak dikasih kayak gitu. Susah juga. Jadi dia masukkan ke rumah sakit jiwa ya, rencananya orang tuanya mau direhabilitas ya, dimasukkan ke tempat rehabilitas narkoba, tahu kan? Itu ada di mana tuh, di Medan, tentang rumah rehabilitas Khalid bin Walid kalau nggak salah ya. Itu tentang rehabilitas narkoba. Itu tentang rehabilitas narkoba, dan HP juga ada yang masuk dengan HP seperti itu. Pokoknya selama daring ini kasus HP di ahli psikolog itu melonjak tinggi ya, pakai antrian ya. Jadi Ustadz berharap kalian yang kelas 7 janganlah sampai terlena ya dengan HP-nya. Terlena dengan HP-nya jangan. Ya, HP ini ya dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dunia itu kecuali melainkan perhiasan yang menipu ya, menipu kita. Kita terlena dengannya, sudah terlena, di saat itulah Allah cabut nyawa kita ya. Di saat itu kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Ustaz, ana enggak mau kayak gitu, serem. Ya serem lah. Masuklah ke neraka. Iya, masuklah ke neraka, Masya Allah. Mudah-mudahan dia bisa taubat ya. Kita doakan dia bisa hidup kembali normal seperti kita ya. Jangan ya. Iya, belajarnya enggak jadi kayak enggak apa-apa ya. Ya, sekali-sekali intermezzo sebelum kita liburan kan ya. Hari Senin kita sudah libur ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita libur, Jumat masuk kembali. Jadi pelajaran muhadasah itu Sabtu kita ketemu kembali ya. Selamat menikmati hari liburnya, semoga kalian puasanya full ya, amin ya. Siapa yang puasanya full masuk surga insyaallah ya. Barakallahu fikum ya, kita sudah lewat waktunya ya. Iya, ada lomba ya. Lomba setiap kelasnya itu ada 6 perlombaan. Ya, kalian harus ikut ya. Insyaallah dapat. Lomba apa? Coba dilihat di grup kelasnya. Ada lomba cerpen, lomba clipping. Ya nggak apa-apa. Masih ada waktu kok, masih ada waktu. Ya. Iya, ya, maunya Ustadz HP-nya HP jadul aja, iya. Kalau bisa HP lempar anjing katanya ya. Ya. Tapi untuk daring nggak bisa juga HP lempar anjing ya. Yang ada HP lempar semut, jatuh pecah dia. Nah, itu dia. Thayyib. Amin. Lomba apa Ustadz? Nah, coba dibaca di grupnya ya. Ya, thayyib. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Afwan ya, baru satu pelajaran kita lanjutkan. Insyaallah di hari Sabtu yang akan datang kita lanjut kembali. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.